Shalom, selamat pagi keluargaku. Firman Tuhan hari ini saya ambil kembali dari kitab Ester pasal 5 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Allah. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panas hatilah hati Haman kepada Mordekai. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini saya beri judul menjaga hati. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan kita itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita dalam mengatur, menjaga, dan merawat hati kita. Saya ulang saudara, kebahagiaan kita itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita di dalam mengatur, menjaga, dan merawat hati kita. Jika kita mau jujur saudara, jika kita mau terus terang dalam kehidupan ini, di tengah dunia seperti ini saudara, maka kita sangat perlu menjaga hati kita. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Dengan kata lain saudara, jika hati kita tidak dirawat dengan baik, maka yang terpancar bukan kehidupan, tetapi kematian. Kematian dalam hal apa? Bisa saja kematian semangat kita, bahkan mungkin nanti pada akhirnya kematian secara fisik. Begitu berharga, begitu pentingnya bagi kita orang-orang percaya di dalam menjaga hati. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Ester pasal 5 ayat 9 ayat yang tadi kita baca, Haman ketika keluar dari istana raja, hatinya riang dan gembira. Tetapi ketika dia lihat Mordekai tidak sujud menyembah, menghormati Haman, Haman tidak bisa menjaga hatinya, sehingga hati yang riang dan gembira berubah menjadi hati yang panas, hati yang benci, hati yang dendam. Bahkan Alkitab mencatat berikutnya, dia mulai merancangkan hal-hal yang buruk dari hatinya yang panas. Bapak Ibu, pagi ini mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana sebagai orang-orang percaya kita perlu menjaga hati kita dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Pak Pendeta kita harus menjaga hati kita? Kenapa dalam kehidupan sehari-hari kita perlu menjaga hati kita? Yang pertama saudara, kita perlu menjaga hati dari iri hati. Kita perlu menjaga hati kita dari perasaan iri, saudara. Jujur saja, pada saat kita hidup di tengah-tengah orang di sekitar kita, ada orang yang lebih berhasil, ada orang yang lebih bahagia hidupnya, maka muncul rasa iri. Ketika muncul rasa iri, kita mulai berpikir negatif tentang orang itu. Kita mulai merancangkan sesuatu yang jahat kepada orang itu. Kita mulai berkata-kata negatif tentang orang itu. Karena itu saudara, kita perlu menjaga hati kita dari perasaan iri, saudara. Lalu yang kedua, kita perlu menjaga hati kita dari kecurangan. Kenapa saudara? Karena pada saat kita melihat orang lain lebih berhasil, kadangkala muncul dalam pikiran kita bagaimana mengalahkan orang itu, sehingga berbagai cara termasuk yang curang kita kerjakan. Hati-hati Bapak Ibu, jaga hatimu dari kecurangan. Yang ketiga, jaga hatimu dari perasaan sakit hati. Saudara, kita harus pahami akan ada banyak orang-orang yang menyakiti kita. Akan ada banyak orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, merancangkan yang jahat kepada kita. Jaga hatimu dari perasaan sakit hati. Mari belajar memberikan pengampunan, belajar mengasihi orang-orang itu. Yang keempat, mari jaga hatimu dari kesombongan. Bapak Ibu, hati yang sombong, hati yang angkuh dan congkak, itu awal daripada kehancuran. Tuhan tidak mau kita menjadi pribadi yang hancur, tapi Tuhan mau menjadi pribadi yang diberkati, sehingga itu belajar menjaga hati kita menjadi pribadi yang tidak sombong, tetapi rendah hati dari hari demi hari. Selamat pagi keluargaku, ini firman Tuhan sederhana bagi kita. Kita perlu menjaga hati kita perlu merawat hati kita
Jauhkan dari iri hati, jauhkan dari kecurangan, jauhkan dari sakit hati, jauhkan dari kesombongan. Shalom keluargaku, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.